Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, ceritanya panjang banget, membentang puluhan ribu tahun di salah satu sudut Indonesia yang paling luar biasa. Yap, kita akan bedah sejarah Nusa Tenggara Timur. Yuk kita mulai aja. Nah, buat pemanasan, saya punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau kita bicara soal sejarah manusia yang paling awal, salah satu cerita paling kuno yang pernah kita temukan, kira-kira di mana ya cerita itu ditemukan? Jawabannya, mungkin di luar dugaan kalian. Betul banget, salah satu bab paling penting dalam cerita evolusi manusia di seluruh dunia ternyata datangnya dari sini. Dari sebuah gua di Nusa Tenggara Timur. Ini bukti kalau dari dulu banget, wilayah ini emang udah spesial. Oke, sekarang kita mundur jauh banget ke belakang. Kita gali lapisan sejarah NTT yang paling dasar, paling kuno. Ini adalah fondasi yang membentuk segalanya, jauh sebelum pengaruh dari dunia luar mulai datang. Nah, lihat angka ini, 50.000. Bayangin, 50.000 tahun yang lalu, di Gua Liangbua, para ilmuwan nemuin sisa-sisa Homo floresiensis, spesies manusia purba yang dijuluki Hobbit. Penemuan ini tuh benar-benar mengguncang dunia arkeologi loh, dan langsung menempatkan NTT di peta evolusi manusia global. Mereka lah penghuni pertama tanah ini. Waktu terus berjalan, ribuan tahun berlalu, terus datanglah gelombang perubahan besar berikutnya. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, datanglah bangsa Austronesia. Mereka ini bukan penakluk ya, tapi lebih kayak para pembawa budaya yang meletakkan dasar untuk hampir semua hal yang kita kenal sebagai ciri khas NTT hari ini. Jadi, apa aja sih yang mereka bawa? Wah, banyak banget. Mulai dari bahasa, tradisi tenun ikat yang luar biasa indah dan rumit itu, sampai ke sistem adat dan kepercayaan lokal. Contohnya Marapu di Sumba, kepercayaan pada arwah leluhur yang sampai sekarang masih sangat kuat. Ini semua adalah jejak langsung dari para leluhur Austronesia. Nah, setelah fondasi budaya lokal ini kuat, NTT mulai jadi semacam melting pot. Pengaruh dari luar mulai berdatangan, membawa keyakinan-keyakinan baru yang akan mengubah wajah masyarakat NTT selamanya. Dan ini nih yang menarik banget. Coba kita lihat perbedaannya. Beda banget sama Jawa atau Bali. Pengaruh Hindu-Buddha di NTT itu nyaris nggak ada. Kenapa bisa gitu? Kemungkinan besar karena jalur perdagangan utama zaman itu nggak lewat sini, dan adat lokal yang sudah ada itu jauh lebih kuat. Tapi, begitu Islam dan Kristen masuk, ceritanya berubah total. Dua agama ini meresap sampai ke akar dan jadi bagian yang nggak terpisahkan dari identitas NTT. Jalur masuknya pun beda-beda. Islam datang lewat jaringan perdagangan para pelaut Nusantara. Nah, kalau Katolik dan Protestan, ceritanya sedikit berbeda, karena mereka datang barengan sama kekuatan kolonial Eropa. Dari sinilah lanskap keagamaan NTT yang unik mulai terbentuk. Nah, fakta ini penting banget. Ini menunjukkan betapa dalamnya warisan dari periode interaksi dengan bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Belanda. Mereka lah yang secara permanen membentuk demografi keagamaan di wilayah ini dan membuat NTT jadi begitu unik di Indonesia. Cerita soal agama ini nggak bisa dipisahkan dari babak selanjutnya, yaitu era perebutan kekuasaan oleh bangsa Eropa, perjuangan menuju kemerdekaan, dan akhirnya lahirnya sebuah provinsi baru di dalam negara Indonesia. Jadi selama ratusan tahun, NTT ini jadi arena persaingan. Ada dua pemain besar, Portugal dan Belanda. Portugal datang duluan, meninggalkan jejak Katolik yang sangat kuat. Terus, Belanda datang dan pelan-pelan mengambil alih hampir semua wilayah. Satu-satunya yang beda itu timur bagian timur. Nah, itu tetap dipegang Portugal sampai lama banget, sampai tahun 1975. Oke, kita fast forward ke abad ke-20. Wah, ini masa-masa yang super sibuk dan penuh julak. Kekuasaan Belanda runtuh, digantikan Jepang, yang kemudian justru menyelut semangat nasionalisme. Puncaknya, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1958, resmilah Provinsi Nusa Tenggara Timur lahir. Dan, sampailah kita di hari ini. NTT modern itu ibarat sebuah mozaik yang indah, tapi juga kompleks. Tempat di mana kekayaan budaya kuno bertemu dengan potensi masa depan, tapi di saat yang sama juga berhadapan dengan tantangan yang sangat nyata. Di satu sisi, kalau kita ngomongin NTT modern, pasti yang pertama kepikiran, pariwisata kan, dan memang potensinya luar biasa. Siapa sih yang nggak tahu Pulau Komodo, atau Labuan Bajo yang sekarang jadi primadona, belum lagi Danau Kelimutu yang ajaib itu. Ini adalah mesin ekonomi baru bagi NTT. Tapi, disinilah paradoksnya muncul. Di balik semua keindahan dan potensi itu, ada sisi lain. Di satu sisi kita punya aset luar biasa, budaya yang super kaya. Ada sekitar 70 bahasa di sana dan pariwisata kelas dunia. Tapi di sisi lain,
Lihat deh tantangannya. Masalah kemiskinan, stunting yang angkanya masih tinggi, dan kesenjangan infrastruktur. Inilah potret NTT hari ini. Jadi, setelah kita jalan-jalan selama 50.000 tahun dalam sejarah, dari manusia Flores di Liangbua, warisan Austronesia, sampai jadi provinsi yang dinamis seperti sekarang, pertanyaannya jadi, apa selanjutnya buat NTT? Kepingan apa lagi yang bakal ditambahkan ke mosaik yang luar biasa ini di masa depan? Ini pertanyaan terbuka yang menarik buat kita semua renungkan. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.